Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua tahu bahwa perusahaan yang berkembang akan melakukan perluasan terhadap bisnisnya atau usahanya. Nah, perluasan usahanya ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, ekspansi internal, di mana ekspansi internal ini menambah kapasitas produk, menambah nilai, menambah divisi baru. Di samping itu, terdapat juga ekspansi eksternal. Nah, ekspansi eksternal ini mengambil alih perusahaan lain atau take over melalui merger atau akuisisi. Nah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Aldi Sucipto, NIM 1905-9003, dan saya sendiri, Anissa Tulusni, NIM 1905-9005, akan menjelaskan apa itu merger dan akuisisi. Baiklah teman-teman semua, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian jenis-jenis merger dan akuisisi. Nah, merger atau konsolidasi merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan. Nah, biasanya merger ini akan menimbulkan perusahaan baru seperti 4 bank pemerintah, BBD, BDN, BEXIP, Bapindo yang sekarang menjadi Bank Mandiri. Nah, kedua yaitu akuisisi. Akuisisi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, akuisisi saham. Yang kedua, akuisisi aset. Nah, akuisisi saham merupakan pengambil alihan perusahaan melalui pembelian atau secara tunai menggantinya dengan sekuritas lain, saham atau obligasi. Yang kedua, akuisisi aset ini merupakan mengakuisisikan perusahaan lain dengan jalan membeli aktiva perusahaan tersebut. Selanjutnya, jenis merger dan akuisisi. Ada 4 jenis. Yang pertama, jenis horizontal. Nah, jenis horizontal ini penggabungan atau pembelian saham perusahaan lain dalam jenis bisnis yang sama, produk atau jasa yang sama. Yang kedua yaitu vertikal. Vertikal ini penggabungan atau pembelian saham perusahaan lain yang mempunyai keterkaitan input, output, serta pemasaran. Yang ketiga adalah kongenerik. Nah, kongenerik ini penggabungan atau pembelian saham perusahaan lain dalam bisnis yang sama tapi tidak memiliki keterkaitan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu konglomerat. Nah, penggabungan atau pembelian saham perusahaan lain dari industri yang berbeda. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldi Sucipto. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang berikutnya, yaitu materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang motif melakukan merger. Motif melakukan merger yang pertama itu adalah sinergi. Sinergi adalah nilai perusahaan gabungan dari kedua perusahaan itu lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing dari perusahaan. Kemudian, motif yang kedua itu adalah pembelian aktiva di bawah biaya pengganti. Motif yang ketiga yaitu aset jadi lebih berharga jika dijual pada perusahaan lain. Motif yang keempat yaitu diversifikasi usaha, dan motif yang terakhir itu ada perusahaan dapat menjadi lebih besar melalui merger yang didanai oleh utang, sehingga dapat menghindari pengambil alihan oleh perusahaan lain. Materi kedua yang akan saya bahas yaitu adalah kelebihan dan kekurangan merger dan akuisisi. Yang pertama yang akan saya bahas adalah kelebihan dan kekurangan merger. Kelebihan merger adalah pengambilan melalui merger ini lebih sederhana dan lebih murah dibandingkan dengan pengambilan yang lain. Sedangkan kekurangan merger adalah pada merger harus ada persetujuan dan pemegang saham masing-masing perusahaan, dan untuk mendapatkan persetujuan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Kemudian yang kedua itu ada kelebihan dan kekurangan akuisisi. Kelebihan akuisisi yang pertama, akuisisi itu tidak memerlukan rapat dan persetujuan dari pemegang saham lainnya. Kemudian kelebihan yang kedua adalah karena tidak memerlukan persetujuan dari pemegang saham lainnya, akuisisi dapat digunakan untuk pengambilan perusahaan yang tidak bersahabat.
Kemudian kekurangan akuisisi. Kekurangan akuisisi yang pertama yaitu jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyukai pengambilan tersebut, maka akuisisi akan dapat dibatalkan. Kemudian kekurangan akuisisi yang kedua yaitu apabila perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli, maka akuisisi itu dapat berubah menjadi merger. Dan materi ketiga dan materi terakhir yang akan saya bahas itu adalah pencatatan akuntansi akuisisi. Pencatatan akuntansi akuisisi ini memiliki dua metode. Metode yang pertama yaitu purchase atau dicatat sebagai pembelian. Pada metode ini, pencatatan kekayaan perusahaan yang diakuisisi pada harga pasar yang wajar. Kemudian pada metode ini juga terdapat istilah goodwill, yaitu selisih antara harga yang dibayarkan dengan nilai pasar yang wajar dari aktiva yang diakuisisikan. Goodwill ini akan diamortisasi selama beberapa tahun sehingga mengurangi laba akuntansi. Kemudian metode yang kedua yaitu polling of interest, yaitu dicatat sebagai penyatuan kepentingan. Pada metode ini, pencatatan aktiva perusahaan baru dinilai sama dengan nilai buku dari perusahaan yang mengakuisisi dan yang diakuisisi. Dan pada pencatatan dipergunakan bila perusahaan yang mengakuisisi menerbitkan saham dengan hak suara atau voting. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Bye. Sekian presentasi dari kelompok 1. Semoga hasil presentasi kami ini dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan. Serta jika ada kekurangan, silakan ditambah dengan sumber-sumber yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.